Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ya kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia ya, tentunya pelajaran yang sangat menyenangkan ya. Kalian harus semangat setiap kali belajar bahasa Indonesia ya. Baik, sebelumnya kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan Niwayan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Aisyah Putri ya. Ayu Resti, Ayu Dia, Cika Fahrani. Nah, ya cerita itu terdiri dari apa saja? Ada cerita yang berbentuk apa? Cerpen. Lalu apa lagi? Novel. Apa lagi? Ya, ada dongeng. Ya, apa lagi? Fabel. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Ya, cerpen berdasarkan unsur pembangunnya. Ya, baik. Dulu ya, ini mengenai materi tentang cerpen. Ya, sudah terlihat ya? Ya, cerpen. Cerpen itu adalah ya cerita pendek ya. Bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Ya, ini adalah tentang cerpen. Ya, mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata cerpen karena memang ya kalian sudah sering membaca ya. Jadi sebetulnya tidak berbeda jauh dengan novel ya, cuman mungkin konfliknya lebih sederhana ya untuk cerpen. Kemudian ini ciri-ciri cerpen ya. Yang pertama itu panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata ya. Lalu mengandung gagasan utama, kemudian menyajikan kejadian yang paling menarik dan berakhir dengan penyelesaian. Kalau di dalam cerpen ini ya kita bisa langsung disajikan dalam bentuk penyelesaian. Jadi akhir cerita itu seperti apa sudah bisa diketahui ya. Beda dengan novel yang nanti bisa berkelanjutan ya sesuai dengan tema ataupun judul yang berbeda. Nah, ini dia ya. Kalau unsur prosa ya itu sama saja, mau itu novel ataupun cerpen tidak lepas dari namanya unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik ya. Kalau unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita ya dari dalam. Apa saja contohnya? Di sini ada tema, latar, ya, alur, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan gaya bahasa. Kita lebih fokus kepada unsur intrinsik ya, karena nanti yang akan kita analisis adalah unsur intrinsik di dalam cerpen. Yang pertama adalah tema, ya mungkin tidak asing lagi mendengar kata tema ya. Tema itu adalah pokok pembicaraan yang mendasari cerita
Ya, contoh tema itu bisa percintaan, kehidupan sosial, lingkungan, hidup, agama, keluarga. Itu bisa dijadikan tema di dalam sebuah cerpen atau sebuah cerita, yaitu tema. Nah, nanti tema itu dikembangkan lagi ya. Tema itu dikembangkan lagi sehingga lebih spesifik ya, lebih jelas. Lanjut lagi. Ya, yang kedua adalah plot atau alur. Ya, ini adalah rangkaian peristiwa sambung menyambung ya, atau lebih mudahnya misalkan rangkaian peristiwa yang membangun cerita, atau bisa dikatakan jalan cerita ya. Kalau di dalam cerita itu pasti ada jalannya seperti apa. Ya, jadi tahapan-tahapannya sampai nanti ke bagian endingnya ya. Jadi alur itu ada yang berupa alur maju ya, ada mundur, ada juga campuran. Ya, ini adalah contoh analisis cerpen ya. Ini sudah ada cerpen yang berjudul Orang-orang Seberang Kali ya. Ini pengarangnya adalah Ahmad Tohari. Ya, ini adalah contoh analisis cerpen ya. Kita mulai dari temanya terlebih dahulu ya. Temanya di sini misalkan ini bertemakan tentang keagamaan ya. Lalu dituliskan juga kalimat yang menunjukkan keagamaan tersebut ya. Jadi kalimat tersebut ya diambil dari cerpen itu ya, cerpen yang sudah dibaca. Di sini kalimatnya begitu di sana kokok ayam jantan, di sini seruan takbir, di sini orang-orang mulai dari surau, di sana orang-orang jongkok sambil mengelus-elus ayam jago. Nah, di sini kenapa temanya keagamaan? Di sini ada kata kemudian penokohan. Ini berarti karakternya ya. Tokoh aku soleh, baik, berbudi luhur, suka menolong, peduli ya. Kemudian tokoh kedua ada mandrakun ya, tidak punya hati, suka mengadu ayam ya, tidak tahu agama. Kemudian yang ketiga Kang Samin, tidak punya perasaan, bicaranya kasar ya, tidak tahu agama. Kemudian kasar, suka mengadu ayam. Analisis ya, bagaimana? Sudah ada gambaran? Sudah ada ya gambaran ya bagaimana cara menganalisis unsur-unsur pembangun di dalam cerpen ya. Tentunya selain menuliskan pokok-pokok terpenting, tapi kalian harus mengutip ya kalimat yang ada di dalam teks tersebut ya. Selanjutnya adalah ya diskusi kelompok ya. Kalian harus duduk berdampingan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan menempati kelompoknya masing-masing. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya secara berkelompok ya. Silakan nanti kalian ya bahas secara bersama-sama. Ini kelompok Niwayan, kelompok Cahaya ya, kelompok Desi ya. Nah, ini kelompoknya Yulita. Ya, silakan dibaca dulu ya teks cerpennya, kemudian dianalisis berdasarkan unsur intrinsiknya ya, mulai dari tema, alur ya, lanjut lagi latar ya, tokoh, penokohan, sudut pandang dan amanat. Nah, kerjanya di belakang ya. Ini nanti tinggal tuliskan. Sudah mulai membaca? Ya, silakan ditulis. Jika sudah mendapatkan jawabannya silakan ditulis. Ya. Tulis juga kalimatnya. Ya, kalimat yang ada di dalam teksnya. Selamat siang teman-teman dan Ibu Guru. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai topik yang kita bahas tadi, yaitu menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang pertama kami perkenalkan kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Niwayan Julianti, Ayudia Deskialina Alhaq,
dan Cika Farani, Maifa Wulandari, Rananda Putri Lintang, dan Sylvia Rifka Aulia. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. 1. Tema nilai kehidupan yang dinalogikan dengan mesin. Ayah, tapi pembalap harus tahu bagian yang terpenting dari motor, kamu tahu. 2. Latar tempat, garasi rumah, lampu merah. Latar waktu, pada keesokan harinya. 3. Alur maju. 1. Perkenalan, hari ini ayah tidak berangkat kerja dan Dani libur sekolah. 2. Masalah, oh ya, hebat kamu, tapi pembalap harus tahu, tanya ayah. 3. Penyelesaian, Dani pun bingung dan mengangguk karena telah bosan dihantui pertanyaan misterius dari ayah. 4. Tokoh atau penokohan. 1. Tokoh, ayah, Dani, Rosi, guru, nenek, cucu, dan pengemis. Ayah, tolong berikan ini pada mereka, kita masih dibagi rezeki, kita harus saling berbagi. Yang kelima, sudut pandang, yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena penulis atau pengarang berada di luar cerita tersebut dan menyebutkan tokoh dengan nama-nama mereka atau menggunakan kata-kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, Dila, nenek, cucu, ayah, dan guru. Amanat, kita tidak boleh pantang menyerah, terus mencoba walaupun kadang kesalahan selalu datang menghampiri. Dalam kehidupan juga harus selalu ingat untuk menjadi seseorang yang baik dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan 5 kelompoknya sudah tampil ya, alhamdulillah semuanya bagus ya, semuanya dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya, di mana mereka sudah bisa menentukan tema ya, kalian ya sudah bisa menentukan tema, kemudian alur, latar, tokoh, penokohan ya, sudut pandang sampai ke bagian kali ini amanat. Kita simpulkan ya bahwa di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik ya, di mana unsur intrinsik itu ada 7 unsurnya ya, di mana di situ ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat, dan juga gaya. Ini ya, di pertemuan kali ini kalian sudah dapat menyimpulkan atau dapat menganalisis secara tepat ya poin-poin yang ada di dalam unsur intrinsik ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ya nanti akan membuat cerpen ya, menulis cerpen ya untuk pertemuan berikutnya ya. Demikian pertemuan hari ini ya. Semoga kalian masih sehat selalu ya. Oh ya, berdoa dulu. Niwayan pimpin doa. teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.